Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat menjalankan salah satu kewajiban diri kita semua, yaitu menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Yang jelas itu menjadi kewajiban seorang muslim dan muslimah. Fardu ain likulli fardin, wajib bagi setiap individu muslim dan muslimah untuk belajar tentang ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada diri kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita ikhwan tentang kitab Khudh Aqidatak min al-Qur'an was Sunnati as-Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan as-Sunnah yang sahih, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Hari ini insyaallah taala kita akan masuk di bab yang terakhir sebenarnya ini. Ada satu bab lagi, tapi satu bab itu tentang doa. Itu doa terkenalnya doaul qurub biasanya. Doa yang mustajab, doa ketika orang ditimpa gundah gulana, kesedihan dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam pembahasan ini bab yang terakhir. Syekh memasukkan bab yang terakhir tentang as-sunnah wal bid'ah. As-sunnah wal bid'ah. Perhatikan ikhwan, jangan antipati dulu dengan kata-kata bid'ah. Jangan antipati dulu dengan kata-kata bid'ah. Ini penting nih, subhanallah. Karena seakan-akan kalau kita menyebutkan kata-kata bid'ah ini di tengah umat, oh ini pasti keras nih. Ini pasti yang kerjaannya kafir-kafirin orang nih. Dan lain sebagainya. Ketahuilah ikhwan, manusia pertama yang mengucapkan kata-kata bid'ah ini bukan manusia sembarangan. Tapi Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia pertama yang mengeluarkan statement tentang masalah bid'ah ini, subhanallah. Jadi maksudnya adalah apa? Ini adalah pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernyataan beliau ini sering beliau ulang-ulang dalam khutbatul hajah. Apa itu khutbatul hajah? Pengantar ceramah beliau. Pengantar ceramah beliau. Namanya khutbatul hajah. Innal hamdalillah fala hadiyalah. Terus sampai kemudian di ujungnya beliau mengatakan apa? Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Qur'an Karim. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara, sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Perkara agama yang diada-adakan, bukan perkara dunia nih, nanti kita jelaskan. Perkara agama yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah,
Dan setiap perkara agama, perhatikan, perkara agama bukan dunia. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan, wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan diancam pelakunya oleh api neraka. Khutbah ini atau pengantar ini, ikhwan, selalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan sebelum beliau ceramah. Sebelum beliau mengajarkan para sahabat, sebelum beliau berkhutbah, namanya khutbatul hajah. Namanya apa? Khutbatul hajah. Jadi manusia pertama yang mengatakan kata-kata bid'ah ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penganut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita tidak berhak menghujat pernyataan beliau dong, betul ya? Karena Rasul dengan tegas mengatakan setiap perkara yang baru itu yang diada-adakan dalam perkara agama itu namanya bid'ah, dan setiap bid'ah itu kesesatan, dan setiap kesesatan itu diancam pelakunya dari api neraka Allah. Yang mengatakan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, subhanallah. Ini saya mau buka mindset dulu nih, kawan. Kita buka dulu, kita terima dulu dengan hati yang lapang, kita buka dulu kepala kita. Jangan ketika ada vonis kata-kata bid'ah, oh ini keras nih, oh ini kacau nih, ini Wahabi nih. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pertama yang mengatakan kata-kata bid'ah ini itu di dalam umat kita ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Ini bukan orang lain, nggak sembarangan tentang masalah ini. Nah, beliau membahas, Syekh Muhammad Jamil Zain rahimahullah ta'ala membahas tentang masalah bid'ah ini di bab yang terakhir, bisa dikatakan. Pertanyaan yang beliau ajukan, hal fid din bid'ah hasanah. Pertanyaan pertama masalah bid'ah ini, ikhwan, bid'ah dan sunnah. Apakah ada bid'ah yang hasanah di dalam agama? Apakah ada bid'ah yang hasanah, itu maksudnya ada bid'ah yang baik di dalam apa? Agama. Beliau mengatakan, laisa fid dini bid'atun hasanah. Tidak ada di dalam perkara agama ini yang namanya bid'ah hasanah. Tidak ada dalam perkara agama ini bid'ah yang baik. Wad dalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini kata Allah Azza wa Jalla, aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha agama Islam sebagai agama kalian. Nabi SAW mendapat ayat ini, itu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini ketika beliau sedang khutbatul wada', khutbah perpisahan ketika beliau haji wada'. Nah, setelah beberapa bulan setelah Rasulullah SAW haji wada', kemudian apa? Beliau meninggal. Maka terkenal dengan haji wada', haji perpisahan. Rasulullah SAW itu mendapatkan ayat ini, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ayat ini ketika beliau berada di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, sedang berkhutbah di hari Arafah, turun ayat ini tentang kesempurnaan agama. Al-yaum akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Sesuatu yang telah sempurna nggak butuh tambahan, nggak butuh pengurangan. Betul, ikhwan? Kalau butuh tambahan, butuh pengurangan, berarti nggak sempurna. Berarti nggak sempurna. Makanya beliau mengatakan dalil bahwa di dalam agama kita ini tidak ada bid'ah yang hasanah, tidak ada bid'ah yang baik. Nanti kita jelaskan apa itu bid'ah dan sebagainya. Ini dalilnya. Kenapa? Sesuatu yang telah sempurna, ya sudah sempurna, nggak butuh tambahan, nggak butuh pengurangan sama sekali, subhanallah. Nah, ini makanya dijadikan dalil oleh beliau tentang masalah ini. Kemudian beliau juga membawakan dalil tadi, hadis yang tadi saya bacakan, masalah khutbatul hajah, yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu adalah tempatnya di neraka. Lihat kata-kata kullu di dalam hadis itu. Betul ya? Kata-kata kullu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Betul ya? Ada nggak yang nggak mati? Kata-kata kullu sama, betul ya? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati.
Sekarang kita katakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat kan gitu, kesesatan. Maksudnya nggak ada bid'ah yang hasanah. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tepat di neraka. Semuanya kata-kata kullu nih, tiga nih. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu. Kullu bid'atin dhalalah, kullu. Kullu dhalalatin finnar, kullu juga, betul ya? Kok bisa kita katakan enggak ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang hasanah, padahal Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Betul ya? Kalau kata-kata kullu di depan diartikan sebagian bid'ah itu adalah sesat, berarti yang kedua juga harus diartikan sebagian nih. Apa itu? Berarti sebagian kesesatan ada yang nggak di neraka. Faham istidlal dalilnya ya, kawan? Perhatikan ya, subhanallah. Betul, memang dalam Al-Quran kata-kata kullu itu ada yang maknanya sebagian. Sahih, betul. Seperti ditafsirkan oleh sebagian ulama. Betul. Tapi itu kembali lagi disebutkan oleh para ulama, bagaimana penjelasan ulama tentang kata-kata kullu ini, kan gitu. Dan kebanyakan kata-kata kullu ini biasanya maknanya keseluruhan. Ada yang sebagian, ada, betul, sahih. Tapi kan tadi, satu paket tadi ya. Kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Satu paket kan, hadisnya sama kan itu kan. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka, diancam pelakunya dengan neraka. Pertanyaannya, kalau kita katakan ada bid'ah yang tidak sesat, ada bid'ah hasanah, berarti ada juga kesesatan yang tidak di neraka dong. Paham? Nah, itu yang disebutkan para ulama tentang masalah itu. Belum kita jelaskan tadi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati dan lain sebagainya. Maka sekali lagi saya katakan ikhwan, jangan antipati dengan kata-kata bid'ah, karena ini kata-kata dalam agama. Ini kata-kata dalam ilmu syar'i. Dan yang mengatakan perkataan ini pertama kali dalam agama kita tidak lain tidak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat penjelasan para ulama tentang masalah ini luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Kita nggak boleh kemudian tidak menyampaikan ini kepada umat, nggak boleh, subhanallah kan gitu. Subhanallah, ini disebutkan. Belum kita jelaskan juga perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar mengatakan apa? Lebih jelas lagi tuh. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanan. Wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya baik. Allahu akbar. Meskipun manusia menganggapnya apa? Bid'ah hasanah, kata Abdullah bin Umar apa? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu ternyata apa? Kesesatan. Wa in ra'aha an-nasu hasanah. Walaupun manusia menganggapnya apa? Menganggapnya baik. Nah, dan para ulama juga mengatakan kalau ada bid'ah yang hasanah, standar ukurannya apa? Apa yang bisa mengukur bahwa ini bid'ah hasanah dan ini bid'ah sayyi'ah? Apa standar ukurannya kan gitu? Imam Syafi'i mengatakan betul, sahih. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah terbagi dua, bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang mazmumah. Beliau mengatakan sahih, betul. Tapi lihat perkataan selanjutnya, beliau mengatakan apa? Yang namanya bid'ah mazmumah adalah setiap yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Betul ya? Itu bid'ah yang mazmumah. Itu bid'ah yang mazmumah, yang buruk, yang jelek. Segala sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jelas ya, semua bid'ah itu pasti menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dimaksud ketika Imam Syafi'i, ada bid'ah yang mahmudah dan bid'ah yang mazmumah adalah masalah istilah bahasa, istilah lugawi secara bahasa. Itu kata para ulama tentang masalah ini. Begitu juga para mengatakan bid'ah, perbuatan bid'ah itu bisa digolongkan dua, betul. Yang pertama, bid'ah di dalam adat istiadat atau kebiasaan. Uruf nih, kebiasaan, masalah duniawi nih. Adanya penemuan-penemuan misal. Penemuan-penemuan baru di bidang apa? Iptek misal, kan gitu ya. Adanya kemudian pesawat terbang, adanya kemudian speaker, adanya kemudian zoom dan lain itu, ini memang nggak ada masalah, bid'ah masalah ini diperbolehkan luar biasa, karena asal hukum dari adat istiadat kebiasaan masalah dunia mubah, betul ya. Tapi bukan itu yang dikatakan Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, tidak. Tapi bid'ah yang kedua, perbuatan bid'ah di dalam agama, ini yang hukumnya haram, ini hukumnya tidak boleh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang berbuat satu amalan yang tidak pernah kami contohkan
nggak pernah berasal dari kami, maka amal tersebut pasti akan tertolak. Dalam hadis lain disebutkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam urusan kami nih, urusan agama kami berarti, yang tidak ada asal usulnya sama sekali, maka perkara tersebut pasti akan tertolak. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, hadis sahih oleh Imam Bukhari juga Muslim. Subhanallah. Nah, setelah kita mengetahui, ikhwan, dan kita tidak boleh antipati dengan kata-kata bid'ah ini, subhanallah, maka kita harus tahu apa dari makna bid'ah ini. Nah, baru kita belajar nih, ikhwan. Pengertian dari bid'ah secara lughah, secara bahasa. Pengertian bid'ah secara apa? Lughah. Dan ini disebutkan juga oleh beliau nih pertanyaan selanjutnya. Mahiyal bid'atu fid din? Apakah bid'ah dalam agama itu? Apa bid'ah dalam agama itu? Bid'ah fid din hiya az-ziyadah fihi aw an-nuqsan. Bid'ah dalam agama adalah penambahan dan pengurangan di dalamnya. Qala Allah Ta'ala munkiran 'ala al-musyrikin bid'ahum. Allah Azza wa Jalla berfirman mengingkari bid'ah kaum musyrikin di dalam surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak Allah izinkan? Agama yang tidak Allah izinkan. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Karena siapa yang mengada-adakan agama sesuatu yang tidak pernah ada dari kami, maka itu pasti akan tertolak. Karena kita bahas masalah bid'ah menurut bahasa dulu ya. Bid'ah menurut bahasa itu secara bahasa ya, secara lughah, secara etimologi, mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Secara bahasa disebutkan oleh para ulama, bid'ah mengadakan sesuatu tanpa adanya contoh. Mengadakan sesuatu tanpa adanya contoh sebelumnya gitu. Ini secara bahasa ya. Secara bahasa dulu nih, Khon. Secara bahasa. Contoh kata-kata bid'ah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Surah Al-Baqarah ini secara bahasa ya, sekali lagi saya katakan secara lughah, secara bahasa. Al-Baqarah ayat 117. Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Kata-kata badi' itu dari kata-kata bid'ah tuh. Badi'us samawati wal ard artinya apa? Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa Allah menggunakan kata-kata badi'? Karena Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Paham? Ini secara lughah nih, kawan. Secara bahasa nih. Allah Azza wa Jalla badi'us samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa Allah katakan badi' dalam ayat itu? Karena Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, ini kata-kata apa? Bid'ah secara lughah. Sekali lagi saya katakan secara bahasa. Ayat yang lain lebih jelas lagi dalam surah Al-Ahqaf. Surah 46 ayat ke-9. Surah 46 ayat ke-9. Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Qul, katakan ya Muhammad. Ma kuntu bid'am minar rusul. Aku bukanlah rasul yang bid'ah di antara rasul. Maksudnya apa? Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul yang lain. Aku, kata Nabi Muhammad, Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengatakan, aku nih Nabi Muhammad, bukanlah orang yang pertama kali datang dengan risalah seperti ini nih. Sebelumku sudah ada rasul-rasul sebelumku. Tapi di situ kata-katanya, ma kuntu bid'am minar rusul. Bukan rasul yang bid'ah di antara rasul. Maksudnya apa? Bukan rasul yang pertama membawa ajaran seperti ini, membawa risalah seperti ini. Bahkan sebelumku sudah banyak para rasul yang mendahuluiku. Nah, perhatikan baik-baik nih. Makanya kan biasa dikatakan kan fulan mengada-adakan bid'ah. Maksudnya apa? Memulai satu cara atau satu cara yang cara tersebut belum ada sebelumnya. Yang cara tersebut belum ada sebelumnya. Ini disebutkan para ulama tentang makna apa?
bid'ah secara lughah, bid'ah secara bahasa. Dan sekarang kita jelaskan bid'ah secara istilah. Bid'ah secara istilah, banyak para ulama yang mendefinisikan masalah bid'ah ini, ikhwan. Di antaranya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau mengatakan bagus banget mendefinisikan tentang masalah bid'ah ini, subhanallah. Bentar. Beliau mengatakan al-bid'ah hilang tiba-tiba, subhanallah. Beliau mengatakan, Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala mengatakan, al-bid'ah ibaratun an tariqin fid din mukhtara'atin tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha wa mubalaghatu fi ta'abbudi subhanahu wa ta'ala. Bid'ah, kata beliau, ibarah, suatu istilah. Secara istilah nih, kan. Yang disebutkan Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Ibarah, suatu istilah an tariqatin fid din, untuk suatu jalan dalam agama. Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama. Ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atin, yang dibuat-buat. Yang dibuat-buat. Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat, dalam kurung tanpa dalil. Dalam kurung tanpa ada dalil. Tanpa adanya dalil. Tudahi syar'iyyah, yang menyerupai syariat. Nah, menyerupai. Yang menyerupai syariat. Itu yang menyerupai syariat ajaran Islam. Yang menyerupai syariat ajaran Islam. Tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha, yang dimaksudkan ketika menempuhnya, yang dimaksudkan ketika menempuhnya, yang dimaksudkan ketika menempuhnya ini maksudnya melakukannya, al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Allahu akbar. Untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam, dalam kitabnya Al-I'tisam. Saya ulang, ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atin tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa adanya dalil. Yang menyerupai syariat ajaran Islam, yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Ini yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala definisi bid'ah. Definisi apa? Bid'ah. Definisi yang diberikan ulama lain, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid ke-18, beliau mengatakan al-bid'atu, yang namanya bid'ah adalah mukhalafatil kitab was sunnah atau ijma'i salafil ummah min al-i'tiqadat wal ibadat. Ini lebih pendek tapi lebih luar biasa. Bid'ah, kata beliau, adalah keyakinan dan ibadah yang menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keyakinan, jadi bid'ah itu bisa merupakan keyakinan, bisa ibadah. Perhatikan, nanti kita jelaskan apa macam-macam bid'ah. Bid'ah ini bisa i'tiqad, bisa keyakinan dan ibadah yang menyelisihi Alkitab wa Sunnah, itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Keyakinan dan ibadah yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, atau ijma'i salafil ummah, atau ijma' kesepakatan para ulama salaf. Atau ijma' kesepakatan para ulama salaf.
Nah, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Para ulama lain mengatakan Al-Fayruz Abadi dalam Basairudz Zawati Tamyiz, nukil dari ilmu usulul bidah Syekh Ali Hasan Al-Habir rahimahullah ta'ala. Ringkasnya adalah bid'ah itu suatu hal yang baru dalam masalah agama. Yang ketiga berarti ini. Suatu hal yang baru dalam masalah agama setelah agama tersebut sempurna. Suatu hal yang baru dalam masalah agama setelah agama tersebut sempurna. Nah, ini disebutkan definisi-definisi yang diberikan oleh para ulama tentang apa macam-macam atau definisi bid'ah yang disebutkan para ulama. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat tuh ikhwan tentang apa? Definisi-definisi bid'ah itu sendiri, subhanallah. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, contoh misal yang disebutkan oleh Imam Syatibi atau Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala tadi. Contoh ketika seseorang melakukan satu amalan, misal ibadah. Yang amalan ibadah tersebut sama sekali tidak pernah dicontohkan, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Contoh, antum setelah sholat mau zikir subhanallah 100 kali, 100 kali, 100 kali. Yang disyariatkan berapa? Yang kita tahu 33 kali, 33 kali, 33 kali tutup dengan la ilaha illallah. Itu kan kita tahu, betul ya? Dalam riwayat lain disebutkan boleh 10, boleh 11, boleh 25. Ada beberapa riwayat yang masalah itu. Itu yang datang riwayat yang sahih bagi kita. Kemudian, kayaknya 33 kurang nih subhanallah nih. Mau tambah deh subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allah akbar 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 100 kali. Maka kita katakan itu jelas perbuatan bid'ah. Kenapa? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Ini kaidah besar luar biasa yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya perkara itu benar, baik, maka pasti Rasul dan para sahabat bukannya. Betul ya? Mereka orang yang luar biasa ibadahnya, semangatnya luar biasa. Ternyata dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Ditutup dengan la ilaha illallah la syarika lah, kan gitu. Dia berniat tadi al-mubalaghah fi ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Berlebih-lebihan, niatnya untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Ternyata itu pun bisa berbahaya. Jadi bukan cuma yang kurang dalam ibadah salah, berlebih-lebihan pun bisa apa? Salah. Dan ingat ikhwan, sesuatu yang baik belum tentu benar. Tapi sesuatu yang benar, maka itu insya Allah ta'ala sesuatu yang baik pula. Benar menurut Allah dan Rasulnya, perhatikan ya, bukan benar menurut kita nih. Karena kalau itu baik, maka pasti Allah dan Rasulnya mensyariatkan dalam agama ini. Kan gitu ya? Kalau itu baik, pasti Allah dan Rasul mensyariatkan dalam agama ini. Tapi karena itu tidak baik, maka Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan dalam agama ini. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini berikan para ulama luar biasa, Masya Allah. Kalau ada orang misal melakukan azan syariat luar biasa, betul ya? Nggak ada di agama yang azan luar biasa. Melakukan azan sebelum dia sholat Idul Fitri, Idul Adha. Boleh apa enggak? Kalau kita katakan, nggak boleh. Loh, ini kan bid'ah hasanah. Harusnya kan begitu dong. Betul ya? Harusnya gitu. Azan syariat yang luar biasa, nggak ada di agama lain. Sama sekali nggak ada di agama lain. Betul ya? Tapi kita tahu, Rasul SAW setiap sholat Id nggak pernah sama sekali azan. Betul? Kalau adanya atau bolehnya bid'ah hasanah, dan saya katakan tadi nggak ada qawaid dan dhawabitnya, nggak ada standar ukuran yang menilai baik itu dari mana tuh? Kalau Anda menganggap azan itu baik, kemudian Anda azan sebelum Id, sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri, gimana tuh? Orang pasti akan ngomong, umat luar biasa, akan nunjuk apa kira-kira? Jangan ngaco ente, betul ya? Nggak mungkin ada dari ujung Sabang sampai Merauke, bahkan
ujung belahan dunia ini lagi, subhanallah. Sedunia saya yakin insyaallah taala. Orang pasti akan anggap wah sesat nih. Masa id adzan betul ya? Sebelum sholat id adzan. Loh, kan hasanah baik. Kan harusnya baik dong, betul ya? Ini yang saya katakan tadi, bid'ah hasanah itu nggak ada qawaid dan dhabitnya. Nggak ada kaidah-kaidahnya dan nggak ada standar ukuran dari mana kebenarannya atau mana baiknya tersebut. Nggak ada kaidah-kaidahnya dan nggak ada dhabitnya. Dhabit itu batasan, subhanallah. Nggak ada. Kalau setiap manusia diserahkan, diberikan untuk kemudian mengatakan ini baik, ini buruk, diserahkan manusia, rusak agama kita ya, Pak. 100 orang bisa 100 pemikiran. Bisa 100-100 berbeda, bisa mengatakan ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk, sesuai dengan seleranya masing-masing itu. Belumnya ada kepentingan di dalamnya, betul ya? Allahu Akbar. Itu sesuatu yang betul nggak? Tinggal copy paste dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa diedit satu huruf pun dari Nabi SAW. Selesai, titik. Itu nikmat banget tuh, ikhwan. Itu agama kita, ikhwan. Bahkan ayat yang tadi itu dalam surah Al-Maidah ayat ke-3, ketika zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala, seorang Yahudi pernah berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dalam agamamu itu, dalam kitabmu tuh ada satu ayat yang kalau satu ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya besar. Hari Id besar." Ayat apa itu kata Umar bin Khattab kepada Yahudi itu? Dibaca ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Yahudi berarti baca Quran, ikhwan. Tapi enggak Allah kasih hidayah kepada mereka, kecuali sedikit, subhanallah. Kenapa? Ayat tentang kesempurnaan agama. Agama mereka nggak turun itu sempurna itu. Kenapa? Karena yang sempurna jelas agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena jelas Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu belum sempurna sampai diturunkannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sebelumnya itu tidak bukan untuk kaumnya, hanya kaumnya saja, tidak kepada seluruh umat. Sedangkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk manusia dan jin, bahkan subhanallah. Bukan hanya seluruh umat tapi manusia dan jin. Ya, ayat tentang kesempurnaan agama. Kalau turun ayat itu kepada orang-orang Yahudi, dijadikan hari turunnya itu hari raya besar bagi mereka, tapi itu nggak turun di agama mereka. Maka kesempurnaan agama Islam ini nikmat besar yang para ulama katakan. Kalau agama ini tidak sempurna, kita nggak akan tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Kita nggak akan tahu bagaimana mengejar surga Allah Azza wa Jalla. Kita nggak akan tahu bagaimana terhindar dari neraka Allah Azza wa Jalla. Kita nggak akan tahu bagaimana kemudian tidak terjatuh dalam neraka yang dibisikkan oleh syaitan. Karena agama telah sempurna, kita tahu tuh mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Dan itu semua telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, apakah Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu hatta al-khira'ah, sampai buang hajat?" Salman mengatakan, "Na'am, ajal." Betul. Sampai buang hajat diajarkan. Apa iya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan buang hajat, kemudian nggak mengajarkan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka? Nggak mengajarkan ini sesuatu yang bisa membahayakan dalam agama, ini sesuatu yang nggak membahayakan dalam agama? Kan nggak mungkin, mustahil, ikhwan. Betul ya? Di antaranya ini ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang setiap beliau memulai khutbah, bayangkan, namanya khutbatul hajah. Ini nih. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap beliau memulai khutbah dimulai dengan ini, bayangkan. Allahu akbar, subhanallah. Berarti itu benar-benar menunjukkan warning yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar. Banyak manusia setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal membuat sesuatu yang baru dalam ajaran agama kita. Baik masalah i'tiqadat, keyakinan seperti Khawarij, seperti Syiah, seperti Murji'ah, seperti Mu'tazilah, seperti Jahmiyah, seperti Jabariyah, seperti Qadariyah. Itu kan bid'ah-bid'ah masalah keyakinan semua tuh, akidah. Ataupun bid'ah-bid'ah masalah ibadah.
Makanya para ulama mengatakan secara garis besar bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah dalam keyakinan. Sebagian ulama mengatakan bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, sama aja. Bid'ah dalam keyakinan yang saya katakan tadi. Seperti apa? Keyakinannya Jahmiyah, keyakinannya Mu'tazilah, keyakinannya Syiah Rafidhah, keyakinannya Khawarij, keyakinannya Mu'tazilah dan lain sebagainya. Itu keyakinan tuh yang kena tuh, bid'ah masalah keyakinan. Firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat yang keyakinan mereka jelas bertentangan dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan keyakinan para ulama salaf terdahulu. Yang kedua bid'ah fil ibadah, bid'ah dalam perkara ibadah. Nah, ini yang paling banyak biasanya nih. Beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan saya katakan tadi, kan, kalau kita nyambungin bid'ah masalah agama ini dengan speaker, dengan kuda, dengan dulu pakai kuda, sekarang pakai motor, betul, pakai onta, sekarang pakai mobil, ini jahil berarti. Ini orang nggak tahu ilmu, berarti orang yang ngomong seperti ini. Pantas berdiskusi, berdebat hal seperti ini. Ini masalah dunia. Itu masalah dunia. Silakan kita masalah itu masalah ibadah, masalah adat istiadat, kebiasaan, uruf, masalah dunia, hukum asalnya mubah, silahkan kan gitu. Tapi kalau malah berarti kan nih masalah agama, masalah ibadah Allah menambah-nambah atau mengurangi sesuatu dalam syariat agama kita ya. Hubungan masalah pokok-pokok ibadah misalnya sholat kan gitu. Mungkin nggak antum sholat subuh 4 rakaat kan gitu. Orang itu bid'ah loh, betul, itu bid'ah kan gitu. Kan dalam masalah apa? Sholat orang nggak mungkin Ustaz you know. Loh, memang kenapa 4 rakaat nggak boleh? Emang ada larangannya? Antum cari kebanyakan orang gitu ya. Ketika dikasih tahu ini nggak boleh, ini bukan dari Nabi SAW. Emang ada larangannya? Pertanyaan, emang ada larangannya? Ini salah kalau masalah ibadah. Salah. Ini yang saya katakan tadi. Orang yang menyandingkan masalah agama dengan speaker, dengan ini, dengan itu. Ini jahil luar biasa. Baca kitab ini gimana? Nggak khatam ini subhanallah. Belajar ilmu agamanya belum benar. Jadi. Masa dalam masalah agama disandingkan masalah dunia? Qiyas. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Qiyas yang nggak nyambung. Gitu. Ini contoh subhanallah. Hukum asal dalam masalah ibadah terlarang sampai datang dalil yang membolehkan. Hukum asal dalam masalah muamalah dunia boleh sampai datang dalil yang melarang. Begitu. Jadi kalau masalah ibadah salah ketika emang ada larangannya, salah. Nanya emang ada dalilnya. Emang ada dalil yang bolehkan, baru benar. Kalau masalah tadi itu dunia, speaker, mobil, motor dan sebagainya, baru nanya emang ada larangannya, baru benar. Nah, perhatikan baik-baik deh kawan, subhanallah. Sekali lagi kita mengatakan seperti ini bukan untuk memvonis orang ini neraka macam-macam, tidak sama sekali, wallah, sama sekali. Jadi bukan berarti ketika kita memvonis ini bid'ah dan lain sebagainya berarti memvonis kemudian orang tersebut neraka. Salah, enggak itu, bukan itu. Sama sekali kemudian tidak mengini. Lihat kata-kata kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalatin finnar. Setiap bid'ah itu kesesatan dan setiap kesesatan diancam pelakunya dari neraka Allah. Bukan memvonis orang yang melakukan bid'ah pasti neraka. Enggak. Bisa jadi dia jahil, enggak tahu. Bisa jadi dipaksa dirinya. Bisa jadi ada syubhat di kepala orang itu dan lain sebagainya kan gitu. Jadi perhatikan baik-baik. Bukan berarti ketika kita mengatakan bid'ah berarti i'tiqadat, keyakinan atau masalah ibadah diancam dengan neraka. Sesuatu yang diancam dengan neraka biasa itu dosa besar disebutkan para ulama. Yang terima Madzhabi menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair. Gitu. Jadi bukan kemudian kita ingin menyesatkan manusia, membidak-bidakkan neraka-neraka. Tidak. Allah nggak ada sama sekali. Subhanallah. Kita menjelaskan ini tidak lain tidak bukan karena kita sayang kepada umat.
agar umat ini hanya mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya sunnah Rasul apa? Yang hukumnya sunnah-sunnah? Tidak. Ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menambah ataupun mengurangi. Perhatikan baik-baik. Karena tidak lain tidak bukan bid'ah ini sumber perpecahan, ya kawan. Bid'ah ini sumber perpecahan. Ini dikatakan oleh para ulama, ya kawan, subhanallah. Sumber perpecahan kebid'ah ini. Allahu Akbar, subhanallah. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-An'am ayat ke-159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan-golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Ibnu Atiyah rahimahullah ta'ala berkata, hadhil ayah ta'ummu ahlul ahwa wal bid'ah. Ayat ini nih mencakup semua pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu bisa aliran menyimpang nih, aliran yang menyimpang, firqah-firqah yang menyimpang, dan ahli bid'ah. Ayat ini nih kata Ibnu Atiyah ketika menafsirkan ayat ini, hadhil ayah ta'ummu ahlul ahwa wal bid'ah. Ayat ini mencakup semua pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Ahlul ahwa. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya biasa orang-orang yang tersesat dari aliran-aliran tertentu dan lain sebagainya. Contohnya dari Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Rafidhah dan sebagainya. Jadi ternyata bid'ah ini sumber perpecahan di tengah umat. Dan salah besar ketika ada seorang dai, seseorang yang mentahdzir atau kemudian memperingatkan umat bahayanya kebid'ahan, oh ini pemecah belah umat. Kebalik. Ini ayatnya, betul ya? Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Allah jelas mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolong-golongan, tidak ada sedikit tanggung jawabmu kepada mereka ya Muhammad. Ibnu Atiyah mengatakan hadil ayat ta'ummu ala ahlil ahwa wal bid'ah. Bayangkan. Ayat ini mencakup seluruh pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi. Kalau kita bicara masalah bid'ah ini panjang lebar luar biasa ya. Panjang lebar luar biasa, subhanallah. Kemudian beliau mengatakan di sini, hal fil Islam sunnatun hasanah, apakah dalam Islam ada sunnah yang hasanah? Naam. Kalau sunnah hasanah betul, bukan bid'ah hasanah ya, sunnah hasanah itu betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha man ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Siapa saja yang memberikan contoh yang baik, lihat sunnah hasanah memberikan contoh yang baik di dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala siapa saja yang mengikutinya atau mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Di antara ayat hadis ini turun ketika seorang sahabat yang kemudian memulai sedekah, kemudian orang-orang mengikuti sedekah. Nah, gara-gara dia orang jadi sedekah. Rasul kemudian mengatakan hadis ini. Karena saya dalam Islam memulai sunnah hasanah, sesuatu yang baik dalam ajaran agama kita, dia akan dapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Dan yang terakhir, mata yansurul muslimun, kapan kaum muslimin akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla? Yansurul muslimun idza raja'u tatbiqu kitab rabbahum. Kaum muslimin akan menang apabila mereka kembali mengamalkan kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa sunnatu nabihim, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhadhu bi nashri tauhid, kemudian mereka menyebarkan tauhid, wa hadzaru minasy-syirk, dan kemudian memperingatkan umat tentang bahayanya kesyirikan dari berbagai bentuknya, dan mereka mempersiapkan kekuatan semampunya untuk menghadapi musuh. Kemudian beliau menyebutkan dalam surat Muhammad ayat ke-7 dan surat An-Nur ayat ke-55. Surat Muhammad ayat ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Dalam surat An-Nur ayat ke-55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang beramal saleh bahwa Dia benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi ini sebagaimana telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Kapan itu terjadi? Perhatikan lanjutan ayatnya nih, subhanallah.
kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyriku bi syai'a. Allahu akbar. Dia benar-benar akan mengokohkan untuk kalian agama yang Allah ridhai, dan Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka setelah ketakutan menjadi rasa aman. Mereka tetap beribadah kepadaku. Kapan itu? Ini nih, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ketika mereka hanya beribadah kepadaku, tauhid. Ketika mereka hanya menyembah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Berarti ketika orang kembali kepada tauhid, menjauhi kesyirikan, itu di antara sebab pertolongan terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kaum muslimin. Alam shawab, ini mungkin yang saya bisa sampaikan dari kitab ini, ikhwan. Kalau yang terakhir coba kita lihat tentang masalah doa mustajab ini. Apakah kita bahas atau kemudian kita pindah ke kitab yang lain? Allah, ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan, mungkin ada pertanyaan semua satu. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Ustadz atas ilmu dan faedah yang telah diberikan kepada kami semua hari ini. Semoga Allah selalu senantiasa berikan kemudahan bagi Ustadz untuk tetap menyebarkan ilmu ini yang insya Allah menjadi amalan bagi kita semua. Dan syukran jazakumullah khair bagi seluruh teman-teman yang telah hadir di sini di majelis online Ahensi Mengaji. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan kita amalkan bersama. Sebelumnya, Ana pribadi bersama dengan segenap penyelenggara meminta maaf atas kekurangan penyelenggaraan kajian ini, baik dari sisi teknis maupun sisi pelaksanaan secara keseluruhan. Tanpa mengulur waktu, Ana langsung saja untuk membuka forum pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, bisa mengirimkan melalui kolom chat di Zoom ataupun back channel di Clubhouse, dan juga ataupun bisa raise hand untuk bertanya langsung. Anda lihat ini di Clubhouse sudah ada penanya, Ustadz. Anda izin Anda naikkan satu orang. Masya Allah. Ya, silakan Pak Saleh terlebih dahulu mendoakan Ustadz dan juga mendoakan penulis kitab. Tafadhol Pak Saleh. Alhamdulillah, syukur Bang Agung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz mengarang kitab kita semua dan kaum muslimin diampuni segala dosanya, diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustaz, Anda ingin bertanya berkaitan dengan suatu amalan. Suatu amalan di situ tidak ada dalil khususnya untuk mengerjakan sesuatu amalan lain, tapi di amalan tersebut diamalkan menggunakan dalil umum. Nah, apakah itu termasuk bid'ah? Apa contohnya? Contoh, setelah sholat zikir itu tidak ada dinukil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa mengangkat tangan gitu. Nah, tetapi ada dalil umum bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak malu kalau seorang hamba berdoa mengangkat tangan dan menurunkannya tidak dipenuhi. Nah, berdasarkan dalil umum itu dimasukkan ke amalan khusus zikir setelah sholat dengan cara berdoa mengangkat tangan gitu. Nah, apakah hal seperti ini termasuk bid'ah atau tidak, Ustaz? Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Memang di dalam permasalahan bid'ah ini disebutkan memang oleh para ulama, sebenarnya ada kaidah-kaidah tersendiri yang disebutkan para ulama tentang ada 6 sebenarnya, tapi saya nggak sebutkan karena lebih panjang lagi pembahasan kita masalah ini. Ala kulli hal, dari contoh yang antum sampaikan tadi, sebenarnya itu di ranah khilaf ulama tentang masalah tersebut. Di ranah khilaf ulama tentang masalah tersebut. Apakah dibolehkan seseorang ketika selesai dari sholat wajib 5 waktu, kemudian dia berdoa, dan berdoanya kemudian
ulama contohnya, tapi dalil secara umum sahih. Dalil secara umum tentang dibolehkannya seseorang berdoa setelah sholat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam zikir ba'da salahnya itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan zikir ba'da salat yang bentuknya doa. Yang bentuknya ada apa? Adalah doa. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah diriku untuk selalu mengingatmu ya Allah, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, yang selalu membaguskan ibadahku. Jadi sebagian ulama mengatakan dari doa ini yang selalu dirutinkan oleh Nabi SAW dijadikan zikir ba'da shalah, zikir setelah salat yang 5 waktu yang wajib. Ini zikir tapi bentuknya doa. Makanya sebagian ulama mengatakan dibolehkan seseorang untuk kemudian berdoa setelah salat 5 waktu. Apakah boleh angkat tangan? Khilaf lagi ulama tentang masalah itu. Jadi 2 khilaf nih sebenarnya. Yang pertama, apakah kemudian dibolehkan seorang itu mengangkat apakah dibolehkan seseorang itu berdoa setelah sholat wajib? Yang pertama. Yang kedua, khilaf kedua adalah apa kalau bolehkah kemudian angkat tangan atau tidak? Nah, itu disebutkan memang. Tapi yang seperti ini ada sebagian ulama memang yang agak strength tentang masalah ini, kemudian mengatakan ini bid'ah dan lain sebagainya. Tapi wallahu a'lam bishawab, vonis bid'ah tentang masalah ini agak terlalu sedikit kencang ya, subhanallah. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama ketik yang namanya bid'ah itu tadi tuh, secara bahasa tadi tidak ada sesuatu tidak ada sebelumnya sama sekali, kan gitu ya. Tidak ada sebelumnya sama sekali. Atau disebutkan oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, setiap keyakinan, setiap ibadah yang menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' para ulama salaf terdahulu, dan ternyata ulama salaf terdahulu khilaf tentang masalah ini. Khilaf tentang masalah hal ini. Maka wallahu a'lam bishawab, kalau ini dikatakan bid'ah kelihatannya agak berat, subhanallah. Kelihatannya agak berat. Ada sebagian ulama mengatakan khilafus sunnah, menyelisih sunnah Nabi SAW, tapi mereka tidak berani membid'ahkan. Ada sebagian ulama mengatakan dibolehkan berdoa, dibolehkan angkat tangan dari dalil secara umum. Ala kulli hal, wallahu ta'ala bishawab, tentang masalah seperti ini nikmatnya seorang tulabul ilmi. Ini nikmatnya seorang penuntut ilmu syar'i. Kalau dia bisa menguatkan, merajihkan salah satu pendapat yang bisa dia rajihkan, nikmat. Yang penting ada dalil tentang masalah itu, kan gitu. Tapi kalau dia nggak bisa untuk menguatkan salah satu pendapat, dalil dan lain sebagainya, maka dia dibolehkan taklid pada saat ini. Tapi taklid yang mahmudah, taklid yang baik, bukan taklid yang mazmumah, bukan taklidul a'ma, bukan taklid yang buta, kan gitu ya. Dia dibolehkan taklid kepada seorang ulama, misal seorang syekh, misal seorang ustadz, misal yang memang dia thiqah kepada syekh tersebut, kepada ulama tersebut, kepada ustadz tersebut akan kapabilitas ilmunya. Saya nggak bisa menguatkan ini, dan saya nggak bisa menguatkan salah satu pendapat ini dan sebagainya. Kelihatannya kalau seperti masalah-masalah seperti ini saya lebih condong kepada Syekh Albani misal, atau kepada Syekh Ibnu Utsaimin misal. Silakan, subhanallah, nggak ada masalah. Itu taklid yang mahmudah, yang boleh kata para ulama ketika seseorang awam yang tidak bisa menguatkan salah satu pendapat karena tidak tahu tentang masalah bagaimana cara merajihkan dan sebagainya. Ini disebutkan para ulama tentang masalah tersebut. Allah a'lam. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum. Ini berikutnya ada satu penanya lagi, Ustaz, dari Clubhouse, Abu Mari. Tafadhol. Silakan bertanya langsung kepada Ustaz. Halo? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan kaum muslimin di atas muka bumi ini, ya Allah. Amin. Ini saya mau nanya Ustaz seputar bid'ah dan durhaka kepada orang tua. Jadi di sini kondisinya kan saya itu sebelumnya ada di Jakarta, dan karena orang tua tinggal ibu sendirian di kampung, saya putuskan untuk pulang ke Jawa Tengah di kampung ibu untuk nemenin ibu serta anak itu saya bawa gitu kan Ustaz. Nah di sini sedikit saya coba kenalin ibu itu, dengerin, melihat video YouTube gitu, kajian-kajian sunnah gitu kan, karena di lokasi saya tinggal sekarang, domisili saya sekarang
kajian sunnah itu masih sedikit gitu Ustaz. Saya susah buat nyari majelis ilmu di daerah sini gitu. Terus yang saya mau tanya, sebenarnya saya dapat durhaka nih Ustaz. Ketika bicara soal bid'ah, di satu waktu ketika suasana itu tenang, kondisi psikologis ibu juga lagi stabil, saya coba ajak bicara ibu. Nah, untuk masalah kalau di kampung itu biasanya kan kayak tahlilan itu wajib ya Ustadz ya. Kalau di kampung saya, terlebih di kampung-kampung yang masih kampung lah ibaratnya gitu. Jadi kayak tahlilan itu wajib. Dan mama dulu udah bilang, besok kalau misalkan mama meninggal, minta tolong harta yang mama tinggalin sebagiannya buat urusin mama masalah tahlilan gitu. Saya anak dari 3 anaknya mama itu bilang, Mah, mohon maaf sebelumnya untuk masalah bakti khususnya ke ibu ke mama, bahkan meninggalnya ibu besok pun saya masih tetap harus bakti dan saya bakal terus berbakti, saya bakal terus doain mama meskipun mama udah nggak ada sewaktu-waktu, entah itu Danu duluan dan mudah-mudahan Danu dikasih panjang umur supaya masih bisa doain mama ketika mama yang emang akhirnya dipanggil dulu sama Allah gitu. Nah, untuk hal masalah itu tahlilan Danu nggak bisa ngelakuin lah, karena kan di satu sisi mama juga sering, saya bilangnya kayak gitu, mama sering ngelihat di kajian-kajian kayak Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, bahasanya tahlilan, terus yasinan, ngumpul di acara kematian gitu kan, ketika ada seorang yang meninggal dalam Islam gitu kan, itu bid'ah. Terus mama kayak sedih gitu sedih, terus mungkin dia kaget. Di satu sisi saya sebagai anak tahu, mama sebenarnya tahu hukum itu, tapi karena di lingkungan saya itu masih kampung ibaratnya, yang mama takutin itu mama itu nggak enak sama tetangga gitu Ustaz. Jadi kayak ya udah kalau kayak gitu, kalau emang kamu nggak mau ya udah nggak apa-apa, besok biar mama serahin urusannya ketika mama meninggal sama adiknya si mama itu saat yang ada di domisili di tempat lain gitu. Nah ya, yang jadi saya takut ketika saya bicara begitu, mama saya sedih. Apakah Allah murka pada saya karena saya telah bikin sedih ibu saya dan saya dibilang durhaka gitu. Di satu sisi yang jadi keyakinan saya tidak ada ketaatan dalam hal maksiat gitu, kurang lebih kayak gitu. نعم إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Syekh Al-Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Kebanyakan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ini, kebanyakan mereka orang-orang yang juhala, kebanyakan mereka orang-orang yang jahil. Kebanyakan mereka orang-orang yang jauh dari agama Allah Azza wa Jalla yang benar. Kebanyakan mereka jauh dari ilmu agama yang benar. Kebanyakan mereka masih bodoh masalah ilmu agama Allah dan Rasul yang benar ini, subhanallah. Nah, ketika kondisinya seperti itu, ikhwan, maka jelas kewajiban kita untuk selalu berdakwah dengan lemah lembut, berdakwah dengan hikmah, berdakwah dengan tetap megang prinsip jelas, subhanallah, tapi mengedepankan hikmah, mengedepankan remah lembut, bukan mengedepankan secara keras, tegas, dan lain sebagainya. Karena kebanyakan kaum muslimin ternyata apa? Juhala. Kebanyakan mereka tidak berilmu tentang ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Nah, diantaranya seperti ini, subhanallah. Seperti satu kampung, di dalamnya biasa tadi ada amalan sesuatu amalan yang bid'ah, tahlilan, yasinan, dan lain sebagainya. Yang ternyata kita tahu bahwa amal tersebut tidak pernah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan tersebut jelas sesuatu yang tidak ada gunanya, bahkan bisa memudaratkan ke agama kita dan lain sebagainya. Maka yang pertama jelas kita ingkari dengan diri kita. Kemudian kita ingkari, kita dakwahkan saudara-saudara kita atau keluarga kita yang kita ketahui. Dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf itu. Karena terkadang, yang saya katakan tadi, subhanallah. Ketika kita ingin berdakwah di tengah umat, tapi kemudian cara kita salah, akhirnya bukan diterima, malah madarat
bagi dakwah tersebut. Makanya saya sering katakan masalah akhlak ini, ikhwan. Kalau kita sudah mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, tapi akhlak kita tidak mencerminkan akhlakul karimah di tengah manusia, ketahuilah kita akan menjadi perusak dalam dakwah ini. Ketahuilah kita akan jadi perusak dari dakwah sunnah ini, subhanallah. Apalagi berdakwah kepada orang tua, apalagi berdakwah kepada orang yang di atas kita umurnya mungkin dan lain sebagainya. Memang ada tata cara tersendiri, subhanallah, masalah tersebut. Dan alhamdulillah yang antum tadi pada hakikatnya sudah mengerti sebenarnya ibu antum dari apa nih yang disampaikan ustaz-ustaz kita, masya Allah, di Roger dan sebagainya, sudah mengerti. Cuman untuk menjalankannya memang butuh keimanan yang mendalam, yang mantap kan gitu. Karena kemudian cibiran orang, ejekan orang itu biasanya ada aja, omongan orang ada aja dan sebagainya, subhanallah. Kalau ditanyakan apa antum durhaka, maka jawabannya insya Allah tidak. Insya Allah jelas tidak. Karena antum mengatakan seperti itu kan bukan teriak-teriak, bukan kemudian ini, tidak. Tapi dengan lemah lembut, dengan baik. Kalau kemudian ibu antum sedih, maka balas juga dengan berbuat kebaikan setelahnya. Tapi di perkara tersebut ketika antum menyampaikan dakwah kepada ibu antum, mudah-mudahan ibu antum kemudian mendapatkan hidayah, itu sama sekali kemudian tidak menjadikan diri antum durhaka insya Allah tentang masalah tersebut. Tapi kalau menjadikan ibu antum sedih, maka lakukan lagi setelahnya gitu. Lakukan kebaikan lagi setelahnya, lakukan berbakti lagi setelahnya. Dari macam-macam cara berbakti yang luar biasa, sangat banyak, subhanallah. Nah, dan diantaranya adalah jangan pernah lepas untuk selalu mendoakan ibu antum. Agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayah, kekuatan, iman, keistiqomahan, dan lain sebagainya. Karena hati manusia berada di jari jemari Allah tabaraka wa ta'ala, yuqallibu kaifa yasha. Allah Azza wa Jalla membolak-balikan kemanapun yang Allah kehendaki. Allah a'lam bishawab. Baik, nampaknya udah cukup Ustadz dari penanyanya. Afwan Ustadz, ini kebetulan kita sudah mempersiapkan 2 hadiah kuis. Apakah kira-kira masih ada waktu Ustadz untuk? Ada, tenang. Masya Allah. Ya, kita mulai aja Ustadz. Dua pertanyaan Ustadz. Satu mungkin untuk di Clubhouse, satu untuk di bebas deh kayaknya gitu. Soalnya ini di Zoom isinya panitia semua Ustadz. Masya Allah. Berarti Clubhouse doang nih? Tafadhol Ustadz. Silakan pertanyaannya Ustadz. Pertanyaannya, pertanyaan pertama, apa definisi bid'ah yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala? Apa definisi bid'ah yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala? Ya, nampaknya udah ada satu yang raise hand ini. Ukti, silakan Ukti. Jawaban singkat, padat, tepat, dan tidak melembutkan suaranya. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, bid'ah adalah keyakinan dan ibadah yang menyelisih Al-Quran dan Al-Sunnah atau ijma para ulama salaf. Masya Allah, barakallah fiik, betul. Betul Ustaz. Betul, Masya Allah. Masya Allah. Ya, nanti tolong nanti jangan lupa untuk mengirimkan alamat dan juga nomor kontaknya ke back channel message Ukti, ke Ana atau ke host agensi mengaji Akhir Amal. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan berikutnya apa ya? Pertanyaan berikutnya apa tuh? Maaf pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, saya katakan tadi, bid'ah tadi saya katakan terbagi menjadi 2 secara garis besar. Apa saja itu?
Ada yang jawab? Ada Ustadznya udah naikin, cuman sepertinya koneksinya agak sedikit lama. Baik. Naikkan. Oke. Mungkin langsung aja menaikkan satu lagi. Sepertinya. Ya, tafadhol Pak Saleh. Ya. Silakan langsung dijawab. Baik. Pertama, kita itikadiyah atau keyakinan, dan kedua kita dalam perkara ibadah. Bid'ah itikadiyah contohnya apa, Pak? Contohnya keyakinan bahwa Allah berada di mana-mana. Berarti kan Jahmiyah maksudnya, betul ya? Khawarij, Syiah, dan lain sebagainya. Barakallahu fiik, betul Pak. Masya Allah. Syukran, Ustaz. Masya Allah. Sudah Ustaz. Tampaknya dua pertanyaannya sudah dijawab semuanya. Langsung saja Ana sebelum kita tutup, Ana mungkin ada pengumuman sedikit ya Ustaz. Allah. Jazakumullah khair untuk semua teman-teman dan jemaah yang telah hadir di kajian daring ini. Bagi yang ingin mengikuti kajian sebelum-sebelumnya, silakan mengunjungi YouTube kami, ataupun bagi yang ingin mendownload syarah dari kitab yang kita bahas, itu bisa juga melalui Linktree di ANC Mengaji. Dan tanpa mengulur waktu, demikianlah kajian kita hari ini. Dan sebelum kita akhiri kajian ini, mungkin dari Ustadz ada intisari dari kajian ini yang ingin disampaikan, Ustadz. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah menyelesaikan satu kitab ini, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di antara hikmah dari pandemi ternyata. Insyaallah Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan dari kita untuk bisa menyelesaikan satu kitab ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan kemudahan-kemudahan dari kita untuk menyelesaikan nanti kitab-kitab selanjutnya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa aplikasikan, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berkahi pertemuan kita ini. Allah jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.